会同时动用战气。小子，受死吧！该死，完全万古卷，万古卷，他怎么会有这么强的力量？来不及了！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas donghua berjudul Wuying Sanjiandao episode ke-11 dan 12 yang sudah memasuki season keduanya ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Scene awal diperlihatkan perlawanan yang diberikan oleh Bang MC kepada 3 tetua dari keluarga Si yang mendapat perintah untuk membunuhnya. Su Wuzo sendiri merasa bangga karena si Guangping langsung mengirimkan 3 master non-inet hanya untuk membunuhnya saja. Setelah melakukan beberapa gerakan, si Tianyu menyadari pantas saja Tuan Muda si Guangping memerintahkan 3 orang master sekaligus karena ternyata Su Wuzo juga sudah mencapai ranah non-inet. 谢家好大的手笔，然是后天境强者。还有更厉害的呢。 Dengan sangat cerdas, Su Wuzo memancing agar si Tianyu dan si Tiansu menyerang secara bersamaan, di mana sebenarnya dia sedang mengincar si Tianxing. 全身上下都是破绽。不好意思，上当了。哇，他的目标居然是我！好险！ Serangan Bang MC ke arah si Tianxing berhasil membuat kedua pisau yang dimiliki oleh si Tianxing menjadi patah. Melihat adik ketiganya hampir terluka membuat si Tiansu sangat marah dan berinisiatif untuk melakukan serangan ke arah Su Wuzo. Namun sayangnya serangan dari si Tiansu malah berbalik menjadi bumerang baginya karena kemampuan Su Wuzo jauh lebih kuat. Sementara itu dari arah lain, ternyata pertarungan ini sedang dipantau oleh Yao Yao dan juga Yu Feng. Yu Feng sendiri memuji kemampuan serta menganggap kalau Su Wuzo adalah seorang jenius karena berhasil memukul mundur 3 orang master yang sudah berada di ranah non-inet tingkat 7. Menurut Yao Yao bukan hanya jenius saja, Su Wuzo juga berhasil mempunyai pedang embun beku dan salju dan energi niat pedang yang cukup tinggi. Sontak perkataan Yao Yao membuat Yu Feng lagi-lagi kaget, di mana dia menganggap jika seseorang berhasil mewujudkan niat pedang pada ranah non-inet, seharusnya bisa masuk dalam 100 orang yang paling berbakat di dunia. 我去，许兄仅凭后天6重，不愧是能达到九阳当空的天才。你看。 许无舟手中的剑，一剑无钩映霜雪。他竟然能在后天境就悟出剑意，足以登上9州的百修榜了吧？ Su Wuzo, kamu memang cukup berbakat, namun hari ini kau tidak akan bisa pergi hidup-hidup, ucap si Tiansu sembari mengeluarkan energi yang cukup kuat. Energi kuat dari si Tiansu ini disadari oleh Su Wuzo karena nafasnya tiba-tiba saja berubah menjadi berbeda. Sambil mengangkat tombak pedangnya, si Tiansu berkata bahwa kultivasi bukanlah sekedar hanya mengolah energi darah saja. Hari ini dia berniat menunjukkan kekuatan keterampilan bertarung kelas 1 yang dia miliki kepada Su Wuzo. 怎么突然变强了？修行可不仅仅是修炼气血，一品战技的威力。 Mendengar keterampilan bertarung sontak membuat Su Wuzo kaget karena dia juga paham bagi siapapun yang memiliki keterampilan bertarung pasti sangatlah kuat.
Benar saja, hanya dengan sekali tebasan yang beratnya 2 kali lipat dari kemampuan biasa, terlihat kalau Su Wuzo langsung dipukul mundur. 该死，刚刚强了1倍。 Memahami situasi ini, Yu Feng berniat membantu karena dia paham kalau Su Wuzo berada dalam bahaya di mana dia tidak menguasai keterampilan bertarung seperti si Tianyu. Namun terlihat Yao Yao mencegah Yu Feng karena orang luar seperti mereka tidak bisa sembarang mencampuri urusan keluarga di kota Lin'an. Dia juga meminta Yu Feng untuk tenang karena Bang MC pasti jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan pada saat ini. 再打下去要吃大亏啊！没有军旗的允许，我们这些外人……我可是……你先别着急，是吗？不仅仅是拥有剑意这么简单吧？ Di saat yang bersamaan, si Tianyu meminta kedua saudaranya untuk segera mengeluarkan keterampilan bertarung guna menghabisi Su Wuzo secepat mungkin. 3 orang master dengan keterampilan bertarung membuat Su Wuzo mulai khawatir kalau dia tidak akan bisa selamat di pertarungan kali ini. 这3人又同时动用战气，小子，受死吧！该死，完全……我要死在这里！ Serangan membabi buta yang dibuat oleh 3 master menyebabkan Su Wuzo tak mampu berbuat banyak dan terlihat dia benar-benar sangat kewalahan. Ketika menutup matanya, Su Wuzo terbangun di dalam lautan kesadarannya di mana Pak Tua Song Yu kelihatan sedang marah-marah. Song Yu marah karena menganggap kalau dia sudah memberikan mangkuk reinkarnasi, namun setelah sekian lama Su Wuzo hanya berada pada ranah non-inet saja. Bukannya takut, Su Wuzo malah merasa heran kenapa Pak Tua Song Yu hadir lagi di lautan kesadaran ini, di mana menurutnya beberapa waktu yang lalu jiwa Pak Tua Song Yu sudah menghilang. 都修到狗身上去了吗？无助彻底泯灭了吗？废话，赶紧动用寂灭剑！ Song Yu terlihat mengabaikan perkataan Su Wuzo sembari meminta Su Wuzo untuk mengeluarkan pedang Nirvana guna menyelamatkan nyawanya sendiri dari serangan 3 orang master keluarga Si. Namun lagi dan lagi Song Yu terlihat dibuat marah saat mendapati ternyata Su Wuzo tidak tahu menahu perihal pedang Nirvana yang sudah ditancapkan di dalam jiwanya. Dengan segera, Pak Tua Song Yu segera melempar kembali jiwa Su Wuzo untuk sadar dan menggunakan pedang Nirvana tersebut. 剑？什么寂灭剑啊？灭剑烙印在你的灵魂之中了。灭剑！ Dengan bantuan pedang Nirvana, terlihat bahwa tubuh Su Wuzo kembali pulih dengan seketika, serta membuat 3 orang master keluarga Si cukup kaget. Mereka juga akan segera melakukan serangan lagi karena Su Wuzo belumlah mati. 过了！没死就再来一次！灭剑！ Tanpa ragu-ragu lagi, Bang MC langsung mengeluarkan energi pedang Nirvana guna menggunakan sebuah teknik bernama tusukan pedang pembelah gunung kuno. Ketika 3 orang master keluarga Si melihat energi kekuatan pedang Nirvana, mereka menyadari bahwa Su Wuzo begitu hebat. Di saat yang bersamaan, 3 orang ini juga berusaha untuk melarikan diri sembari menyalahkan kenapa si Guangping harus berurusan dengan Su Wuzo. Namun ya, semua penyesalan tersebut sudah terlambat karena pedang Nirvana langsung menghantam serta membunuh mereka bertiga. 万古卷！万古卷！他怎么会有这么强的力量？来不及了！ Ketika kondisi tubuhnya sudah banyak kehilangan energi, Su Wuzo menggunakan satu tetes cairan Azuro yang sebelumnya dia simpan untuk pemulihan, dan bersamaan dengan itu pula dia kembali masuk ke dalam lautan kesadaran lagi. Terlihat Song Yu kembali marah-marah karena Su Wuzo sangat kewalahan ketika melawan 3 orang yang dia anggap lemah.
"Hei Pak Tua, kau sungguh pura-pura mati. Kenapa kau bisa muncul lagi di hadapanku?" ucap Suwuzo yang merasa heran kenapa Pak Tua Songyu kembali menemuinya. Karena bingung dan gagap ketika menjelaskan, Songyu akhirnya berpura-pura sudah menggunakan setetes kekuatan terakhirnya untuk menemui serta membimbing Suwuzo. Untuk kali ini dia akan benar-benar menghilang serta meminta Bang MC untuk berlatih dengan giat ke depannya. 真死假死啊！怎么又帮他出来了？哎呀，为了只好好修炼。我怎么感觉这老头子又在唬我呀？ Perkataan Songyu ini tentu saja tidak bisa dipercayai oleh Suwuzo karena terakhir kali mereka bertemu dia juga mengucapkan hal yang sama. Di saat yang bersamaan, Yufeng menganggap kalau Suwuzo bukan hanya memiliki niat pedang saja, melainkan dia pada saat ini juga memiliki penyatuan jalan pedang. Sementara Yao Yao mempunyai pendapat jika hanya ada satu orang yang memiliki penyatuan jalan pedang, yaitu seseorang dengan julukan pedang bodoh bernama Chen Jinhong. 许兄不只是拥有了剑意，不是一剑入道了。剑痴陈惊鸿， 林安城不愧是人杰祖弟。 Yufeng di sini memberitahu Yao Yao bahwa pada saat di ruang makan kekaisaran dia bertemu dengan seorang murid dari sekte Juntian. Perkataan Yufeng sontak membuat Yao Yao langsung tertarik serta meminta bantuan agar dia mencari tahu informasi tentang murid sekte Juntian tersebut. Yufeng sendiri akan melakukan semua yang diperintahkan asalkan satu permintaannya dikabulkan oleh Yao Yao. Tak lama berselang, Yufeng pergi ke pertemuan sastra yang sedang diadakan oleh keluarga Xi, dan bersamaan dengan itu pula Yao Yao seperti berniat mengatur siasat untuk memuluskan semua yang dia ingin lakukan di kota Lin'an. 昨天我在御膳房发现了一，你去帮我查查那个君天教弟子的要是算我承诺你的那一件事儿的话，雨峰、许无舟，是不是也要布局了呢？ Sampai sekarang belum diketahui identitas asli dari Yao Yao yang pernah menjadi guru bela diri keluarga Qin ini. 久仰久仰久仰，且听风吟。就是这儿了。 Sementara itu, Bang MC kita sudah sampai di kediaman keluarga Xi untuk menyusul istrinya di pertemuan atau konferensi sastra yang diadakan. Baru juga masuk, dia langsung mendapat ejekan dari 3 orang pria yang menganggap kalau Suwuzo tidak layak untuk ikut dalam konferensi sastra ini. Mereka juga membahas kesalahan Suwuzo pada saat bersama Li Qingxi serta mengatakan kalau konferensi sastra hanyalah untuk orang yang berwibawa seperti mereka saja. 也不配来参加文会。这里是君子交流的地方。都是君子了。 Sontak semua perkataan yang diterima membuat Suwuzo marah dan langsung memukuli satu orang pria bertompel menggunakan sebuah kursi sembari berkata pria berwibawa tidak akan pernah membalas perlakuan kasar yang diterima. 被打了应该也不会是一群胆小如鼠的伪君子。你看今晚月亮多圆呐！ Sementara itu di saat yang sama, terlihat Yufeng sedang merayu seorang wanita dan bukannya mendapatkan sebuah ciuman, Yufeng malah ditolak oleh wanita ini karena dia sudah bertindak mesum. Suwuzo pun mendatangi Yufeng karena dia tidak menyangka bahwa Yufeng akan datang ke konferensi sastra ini. Ditambah lagi, dia juga kaget ketika mengetahui tujuan Yufeng datang adalah untuk mengagumi sebuah sastra karena yang Suwuzo tahu kalau Yufeng adalah pria yang cabul. 过来附庸风雅一番。我看你是风流一番吧。 Karena sebelumnya Yufeng gagal dalam merayu wanita, Suwuzo pun memberikan sebuah buku panduan yang selama ini dia simpan agar Yufeng belajar dari buku ini. Dia juga menjamin Yufeng akan mendapatkan hasil yang cukup bagus ketika sudah mempraktekkan semua ajaran yang ada di dalam buku. Benar saja, tak lama kemudian Bang MC langsung mempraktekkan ajaran buku keterampilan cinta yang sontak langsung membuat para wanita terpesona. 最后反客为主，识破。哎呀呀，感谢许兄指点。 Namun siapa yang menyangka di balik banyaknya wanita yang menghampiri Suwuzo, ada Qingmo yang juga mendengar serta melihat kelakuan suaminya.
Karena tingkah tengil dan genit Suwuzo, Chingmo pun kelihatan kesal serta langsung menginjak kaki dari Suwuzo meskipun Bang MC kita sudah memberikan penjelasan. 青毛我早就搞定了，他绝不会。青毛，你听我解释啊！我先走了。许峰，你大爷的！次遇到你都这么倒霉啊！ Kejadian ini sontak membuat Suwuzo menyalahkan Yufeng karena merasa selalu sial ketika mereka berinteraksi. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye.